harus di pusat ekonomi dan bisnis. Oke. Dan Unika Atmajaya itu terletak di pusat ekonomi dan bisnis Jakarta. Spesial, yaitu alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Hari ini kami menghadirkan 3 alumni, masing-masing alumni dari program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mulai memperkenalkan. Untuk yang pertama, alumni dari program studi manajemen, yaitu Kak Vinardo Rajang. Kak Vinardo Rajang merupakan angkatan 2012 dan saat ini merupakan Corporate Finance Manager di Binar. Yang kedua, alumni dari program studi akuntansi, yaitu Kak Yostian Hadinata. Kak Yostian Hadinata merupakan angkatan 2019 di program studi akuntansi dan saat ini menjadi Insurance Associate di EY. Dan yang ketiga, alumni dari program studi ekonomi pembangunan, Kakak Anastasia. Kakak Anastasia juga satu angkatan dengan Kak Yostian, yaitu angkatan 2019 dan baru lulus di Januari 2023 yang lalu. Kak Anastasia saat ini menjadi Research Executive di Account Marketing and Research Consultant. Selamat datang dan selamat pagi kepada kakak-kakak alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang hadir saat ini. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai acara ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Marsiana Luciana, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Hari ini, saya akan memandu acara PDKT. Semoga setelah semua kenal, semua jadi sayang ya sama saya. Baiklah, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir saat ini, ada info penting yang harus kami sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memulai talk show kita hari ini untuk sharing tentang pengalaman dari ketiga kakak alumni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk yang pertama mungkin saya mau nanya nih kepada ketiga kakak yang hadir di sini, kenapa sih memutuskan mau berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Mungkin yang pertama yang paling dekat sama saya, kepada Kak Vinardo, mungkin bisa cerita kenapa dulu waktu sekolah, waktu SMA bisa langsung mutusin, aku mau kuliah di Unika Atmajaya nih, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan Kak Vinardo. Ya, terima kasih Bu. Jadi berawal dari perkenalan pertama dengan Atmajaya adalah ketika saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Atmajaya, dan kebetulan saya menjadi juara 2. Nah, sejak saat itu sama seperti Bapak Ibu dan teman-teman di sini, saya mencari tahu tentang Atmajaya lebih dalam. Dan ketika di tengah pencarian itu saya menemukan ada pembicaraan yang beredar, yaitu adalah Atmajaya itu gampang masuk, susah keluar. Jadi backgroundnya saya memilih Atmajaya adalah karena saya tertantang untuk mematahkan pembicaraan itu. Dan akhirnya saya bisa lulus dari Atmajaya lebih cepat dari masa studi normal, yaitu di 7 semester atau 3,5 tahun. Dan tepat 1 bulan setelah saya sidang, saya sudah bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karir yang saya inginkan. Jadi gampang masuk, susah keluar, itu berhasil saya patahkan. Wah, keren nih. Sekarang kalau Kak Yostian, kenapa sih dulu bisa mutusin aku mau kuliah di Unika Atmajaya nih, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi? Silakan Kak Yostian. Oke, kalau dari pengalaman saya, yang pertama ialah kerjasama antara SMA saya dulu, yaitu SMA Ricci dengan Atmajaya yang menawarkan jalur bebas tes. Lalu yang kedua, adanya kampus visit dan kampus fair yang Atmajaya datang ke SMA saya menawarkan berbagai fasilitas, keunggulan-keunggulan yang ada di Atmajaya. Dari situ saya mengetahui bahwa Atmajaya itu sudah terakreditasi ya, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan program-program studi yang ditawarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu sih, Bu.
Oke, kalau Kak Anas nih, kalau Kak Anas kira-kira kenapa dulu bisa mutusin untuk aku maunya kuliah di Atmajaya deh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin bisa sharing sedikit, Kak. Ya, menarik Bu. Karena dulu malah backgroundku ini adalah anak SMK Tarakanita. Yang dimana orang-orangnya tuh biasanya kalau lulus kerja gitu kan. Tetapi saat itu ada kegiatan Edu Fair. Di sana tuh kedatangan kampus-kampus bagus. Salah satunya ada Unika Atmajaya. Aku tanya-tanya lah di sana dan aku lihat profilnya, kayak mereka itu bener-bener sebuah kampus yang bagus, punya nama, dan yang paling penting akreditasinya A. Jadi situ aku pun tanya, kira-kira kalau masuk ke Atma bisa nggak ya pakai jalur beasiswa? Oh ternyata di Atmajaya juga menyediakan, bahkan dia mengarahkan aku untuk kunjungin aja websitenya di beasiswa Atmajaya gitu. Oke, makasih Kak Anas. Jadi pengalaman yang menarik ya. Jadi Kak Anas ternyata dari SMK tapi berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi terbuka banget, ternyata nggak harus dari SMA atau harus dari IPA atau dari IPS. Ternyata contohnya Kak Anas ini dari SMK dan bisa bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sudah sukses sekarang ini. Nah, kira-kira hal menarik itu selama berkuliah itu apa? Bisa cerita nggak? Mungkin Kak Anas duluan nih sekarang. Hal menarik yang menurut Kak Anas ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang menarik aku lihat dari jurusannya Bu. Aku jurusan ekonomi pembangunan. Di sana aku tuh mempelajari materi-materi yang emang ekonomi banget gitu. Kayak ada materi financial technology, terus kemarin tuh juga sempat ada materi tentang cryptocurrency, terus pasar modal. Itu hal-hal yang menurut aku itu ya kalau aku mau tahu lebih dalam ya di kuliah gitu. Itu yang menarik untukku. Selain itu juga organisasi-organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Aku cukup aktif di himpunan mahasiswa ekonomi pembangunannya, dan aku merasa di sana itu tempat dimana aku bisa mengasah soft skill dan hard skillku gitu, yang kepake banget di dunia kerja saat ini. Oke, berarti kalau Kak Anas ini dulunya itu kuliah aktif ya, berorganisasi juga sangat aktif ya. Ya, Aktif di himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan. betul. Baik, kalau menurut Kak Yostian yang menarik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu apa sih Kak Yostian? Oke, kalau misalnya tentang hal menarik selama berkuliah di Atmajaya tentunya sangat banyak. Kalau diceritain nggak selesai-selesai pembicaraan hari ini. Yang mana selama berkuliah di Atmajaya itu tidak hanya diajarkan teori saja, melainkan juga prakteknya. Yang mana seperti contohnya ketika di program studi akuntansi itu ada materi pengauditan, tetapi juga ada praktik pengauditan, praktik perpajakan, yang mana praktik-praktik tersebut saya bisa terapkan ketika saya menjadi Assurance Associate di EY ini. Yang mana selain teori juga diajarkan tentang soft skill. Selama kita berkuliah, mungkin soft skill kita tidak dapat ketika berkuliahan, tetapi kita bisa dapatkan ketika kita mengikuti UKM dan Ormawa. Yang mana saya mengikuti Ormawa selama berkuliah itu adalah himpunan mahasiswa akuntansi, yang mana saya bisa mengasah soft skill, kepemimpinan, bagaimana kita berbicara dengan baik kepada orang, seperti itu sih Bu. Oke. Nah, kalau dari Kak Vinardo ini, menurut Kak Vinardo yang menarik apa nih dari Unika Atmajaya ini, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke, sesuai namanya ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, letaknya ini harus di pusat ekonomi dan bisnis. Oke. Dan Unika Atmajaya itu terletak di pusat ekonomi dan bisnis Jakarta. Sehingga hal ini memudahkan untuk dosen-dosen praktisi mengajar di Atmajaya karena kedekatan tempat dari sisi dosen. Jadi kita tuh mendapatkan pengajar yang tidak hanya akademisi tetapi juga merupakan praktisi. Nah, di sisi mahasiswa, kemudahan dari lokasi ini itu selain ya tentu untuk perjalanan ke kampus ya akan lebih cepat, lebih mudah, aksesnya banyak. Tetapi juga kita punya akses yang mudah untuk ke industri. Jadi seperti yang paling gampang Bursa Efek Jakarta itu persis ada di simpang dekat kampus kita yang tinggal jalan kaki. Nah, kenapa saya sebut Bursa Efek? Karena saya backgroundnya dari corporate finance dan visitasi ke Bursa Efek itu merupakan sesuatu hal yang memperkaya pengalaman saya ketika berkuliah. Dan kelebihan-kelebihan lain yang tadi seperti teman saya sampaikan kalau diceritain bisa berjam-jam ya. Baik, terima kasih buat ceritanya nih, buat sharingnya. Jadi seperti kata Kak Vinardo, lokasi dari kampus kita ini, kampus Unika Atmajaya, kampus Semanggi ini benar-benar sangat strategis. Seperti kata Kak
Finardo tadi kalau dari segi mahasiswa bisa diakses dengan transportasi umum yang cukup Iya, banyak ya, ada MRT, Transjakarta gitu. Jadi tidak sulit untuk menempuh perjalanan ke kampus Unika Atmajaya, kampus Semanggi. Oke, nah mungkin sekarang bisa cerita pengalaman atau petualangan waktu berkuliah di FEB gitu. Selain berkuliah tadi udah disampaikan bahwa pengajarnya nggak hanya dosen tapi juga praktisi-praktisi gitu dari dunia industri seperti itu. Mungkin bisa cerita pengalaman berorganisasi atau mendapatkan support gitu dari fakultas itu untuk kegiatan-kegiatan apa. Mungkin Kak Yostian mungkin bisa berbagi cerita tentang itu. Oke. Kalau saya kan selama berkuliah itu aktif untuk di Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, yang mana ketika saya berorganisasi itu saya membuat acara seperti yang namanya AFTA, Battle Royale of Accounting, yang mana juga kita tidak hanya mendirikan acara itu sendiri anggota-anggota himpunan saja, tetapi juga kita juga ada support dari program studi akuntansi dari segi biaya, dari support dari dosen-dosen juga seperti itu. Lalu selain itu mungkin pikirannya kalau kita berkuliah akuntansi itu hanya akuntansi saja. Tetapi juga di salah satu mata kuliah yang ada di program studi akuntansi itu adalah kewirausahaan. Ya. Yang mana itu juga ada program-program di selama berkuliah kita diajak untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan. Salah satunya yang saya ikuti ialah lomba kewirausahaan muda pemula yang diadakan oleh Kemenpora. Pada saat itu, puji Tuhan, saya berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemenpora sebesar 10 juta rupiah. Wah, lumayan ya, Betul. Kak, ya untuk mahasiswa. Lalu selain itu juga kalau misalnya kita yang senang menulis artikel ilmiah, kita juga dapat support dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk biaya publikasinya. Itu tidak ditanggung mahasiswa, melainkan ditanggung sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti itu sih, Bu Desa. Oke, berarti Kak Yostian ini selama berkuliah di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu mengikuti juga program-program yang ada dari luar. Ini tadi yang diceritain dari Kemenpora sampai mendapatkan hibah Betul. sebesar 10 juta untuk pengembangan wirausaha. Jadi kalau teman-teman mungkin Bapak Ibu yang berpikir hanya belajar seperti kata Kak Yostian tadi akuntansi melulu, enggak. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari dan banyak sekali pengembangan diri yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin sharing yang berbeda dari Kak Finardo, karena dari ketiga kakak-kakak ini Kak Finardo ini yang angkatannya agak lebih dulu nih, bukan lebih tua ya, 2012. Mungkin bisa cerita di zamannya Kak Finardo dapat apa aja nih support dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan Kak Finardo. Iya, baik. Karena kita sudah merasakan lulus dan bagaimana mendapatkan pekerjaan, salah satu key factor sukses untuk dapat pekerjaan adalah pengalaman ya. Jadi nggak cuma duduk di bangku kuliah, tetapi juga adalah pengalaman. Tadi seperti teman saya, dia punya pengalaman organisasi yang banyak. Itu modal ketika kita melakukan melamar pekerjaan. Nah, yang unik, jadi saya itu nggak terbatas pada Ormawa yang sudah ada di Atmajaya. Jadi di saat saya berkuliah di Atmajaya, di luar dari organisasi kemahasiswaan yang udah ada, saya ini tipe-tipe yang suka mencari hal baru. Jadi saya itu explore untuk kegiatan internasional, yaitu adalah model United Nations. Waktu itu saya mengajukan ke fakultas, saya ingin ikut di National University of Singapore di Singapura di tahun 2014, dan di saat itu fakultas mendukung. Jadi tiket pesawat saya dan akomodasi seluruhnya dibiayai. Lalu saya ikut 2 tahun berturut-turut, jadi session ke-11 dan session ke-12 di Singapura. Dan di tahun kedua itu saya berhasil menyelenggarakan International Conference di Atmajaya yang diikuti oleh lebih dari 300 delegasi se-Asia Tenggara. Jadi sangat unik ya, di Atmajaya ini nggak cuma organisasi yang udah ada, tetapi kita juga boleh untuk explore kita sukanya apa, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berdasarkan pengalaman saya itu siap memfasilitasi, mendukung selama memang kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial, kemampuan soft skill kita. Dan itu sangat dibutuhkan ketika kita melamar pekerjaan nantinya. Oke.
tuh kalau dengar cerita Kak Vinardo gitu dari yang ngajuin sendiri, jadi nggak perlu harus nunggu ada event apa gitu, Kak Vinardo bahkan cari sendiri gitu, terus memberanikan diri mengajukan ke fakultas dan ternyata hasilnya baik ya, semua difasilitasi sehingga Kak Vinardo bisa dapat pengalaman yang sangat berarti buat perkembangan karirnya saat ini. Nah, kalau dari Kak Anas mungkin selain tadi di awal udah menyebutkan beasiswa, udah dapat support yang beasiswa untuk berkuliah di Unika Atmajaya. Kira-kira bisa cerita nggak support apa lagi yang diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk perkuliahan waktu Kak Anas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ya, dari kalau pengalamanku saat itu kita itu diminta di himpunan itu bikin program kerja Bu setahun. Oke. Dan itu semua dibantu dan didanai juga oleh fakultas. Walaupun nanti sebagian juga mahasiswa tetap harus cari dana sendiri kan. Nah, di sana tuh kita mengadakan banyak banget macam kegiatan. Contoh itu ada edition. Itu dulu yang tentang seminar teori investasi begitu. Lalu juga ada kunjungan ilmiah seperti tadi yang Kakak udah bilang tuh ke Bursa Efek. Dulu juga pernah ke Sekuritas seperti itu. Jadi ketiga alumni kita tuh udah sharing bahwa selama berkuliah mereka itu sangat disupport dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk setiap kegiatan yang mereka buat. Memang sih mereka harus menyiapkan seperti kata Kak Anas, nyiapin proposal, kemudian diajuin. Tapi kalau selagi itu memang mendukung untuk perkembangan, pastinya akan disupport oleh fakultas. Jadi itu pengalaman yang mungkin sangat berharga yang pernah diperoleh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, saya lanjut ke tentang fasilitas nih. Selama berkuliah di Unika Atmajaya, kira-kira fasilitas apa aja yang bisa diperoleh oleh kakak-kakak selama berkuliah? Mungkin Kak Anas sekarang gantian nih, Kak Anas dulu yang bisa cerita. Boleh. Kalau fasilitas itu kita punya wifi ya Bu, wifi mahasiswa. Oke. Nah, kalau mahasiswa kan dulu. Terus kampus oke. Kayak sekarang itu di gedungnya FEB dia punya lantai 9 yang ruang kelasnya itu modern dan trendy banget Bu. Aku udah lihat itu Ya, kayak oke. cakep. Aku suka banget sih. Ya, oke. Jadi fasilitasnya anak zaman sekarang wifi harus ada lah ya. Kalau Ya. nggak ada wifi itu kayaknya gimana gitu, pasti ada yang kurang gitu. Kemudian ada ruang belajar di lantai 9. Betul. Itu yang sangat atraktif sekali seperti kata Kak Anas. Kalau dari Kak Yostian, fasilitas apa aja nih yang pernah diperoleh dan dirasakan, wah bagus nih fasilitasnya, gue dapet ini gitu. Oke, ini yang mungkin nggak di universitas lain nggak ada nih. Ya apa tuh? Ini adalah perpustakaan yang keren banget, full AC, terus juga tidak hanya perpustakaan secara fisik juga. Kita juga ada Lip Atma yang bisa diakses secara online. Jadi koleksi-koleksi perpustakaan di Atmajaya ini super duper lengkap. Mau cari buku apa aja ada. Yang mana itu bisa digunakan ketika apalagi ketika skripsi kita mencari acuan-acuan, kita bisa meminjam buku ketika di perpustakaan, bahkan secara online itu juga bisa. Oke, nah Kak Yostian pengalamannya justru fasilitas itu lebih menekankan ke perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan Atmajaya itu sangat lengkap dan bisa diakses dari mana aja. Jadi khususnya kemarin saat pandemi semua tetap berjalan dengan baik gitu. Mahasiswa bisa akses dari rumah gitu untuk cari buku atau jurnal, untuk penyelesaian skripsi seperti kata Kak Yostian tadi. Jadi fasilitas yang disediakan itu sangat mensupport kegiatan belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Kalau Kak Vinardo, kira-kira sharingnya apa nih fasilitas? Ya, jadi yang pertama ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, dari sisi lokasi itu juga sebenarnya sudah merupakan nilai tambah dari fasilitas karena aksesnya mudah dan lain sebagainya. Lalu menambahkan dari teman saya, bahkan perpustakaan yang lengkap tadi itu, saya pernah merasakan ya ketika kita skripsi itu lengkap itu pasti ada aja yang kurang tuh yang kita cari, dan perpustakaan itu sangat membantu. Jadi ada layanan di perpustakaan Atmajaya itu yang kita bisa inquiry, kita minta, lalu mereka bantu kita untuk mencari. Nah, saya belum menemukan dari teman-teman saya di kampus lain yang memiliki fasilitas yang sama, karena biasanya di kampus lain tuh mereka struggle untuk mencari sendiri. Jadi yang pertama perpustakaannya lengkap, yang kedua dibantu lagi untuk semakin lengkap lagi. Jadi memang tadi ya lokasi, perpustakaan, semua fasilitas kalau disebutin mungkin banyak ya Bu, ya. Gitu. Baik. Oke, jadi fasilitas support dana untuk berkegiatan gitu itu semua
diperoleh ya selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Wah, menarik sekali nih pengalaman dari kakak bertiga ini untuk di-sharing ke teman-teman yang hadir di sini. Oke, saya langsung lanjut lagi untuk mengeksplor dari kakak-kakak ini cerita tentang petualangannya. Kalau tadi petualangan selama berkuliah di Unika Atmajaya, kali ini cerita tentang memperoleh karir, proses mereka berkarir sampai saat ini, dari mulai lulus sampai mereka berkarir. Kalau boleh tahu, tadi di awal saya sudah memperkenalkan ketiga kakak, tapi mungkin saya pengen lebih tahu lagi untuk posisi pekerjaan saat ini. Mungkin Kak Vinardo bisa mulai sebagai yang paling senior nih dari yang hadir di sini. Mungkin bisa cerita posisi sekarang kerjanya di mana, kemudian konsentrasinya di bidang apa, dan mungkin kalau ada pengalaman yang sebelumnya juga bisa sharing. Silakan Kak Vinardo. Iya, terima kasih Bu. Senior ini bahasa halus dari tua ya. Oke. Ya baik, pengalaman kerja saya tuh dimulai sebenarnya dari sejak saya di Atmajaya. Jadi kita di Atmajaya diingatkan memang untuk terus mengisi masa kuliah kita ya. Jadi saya bermulai dari asisten dosen selama 2,5 tahun, 5 semester di 4 mata kuliah. Luar biasa kesempatan yang diberikan Atmajaya ya. Dan saya ngajar juga di 2 program studi, di akuntansi dan di manajemen. Jadi pengalaman saya bagaimana mengelola kelas. Ibu Marsi ini juga dulu merupakan atasan saya sebagai koordinator mata kuliah, bagaimana berinteraksi dengan atasan itu sudah terlatih sejak masih di kampus. Lalu saya juga berkesempatan magang sebagai financial analyst di PT BCA Finance sebelum saya lulus kuliah di saat saya skripsi, dan setelah saya skripsi 1 bulan setelah saya lulus sidang itu saya sudah diterima di program manajemen trainee di PT United Tractors TBK. Dan saya berkarir di sana selama kurang lebih 3 tahun dengan posisi terakhir sebagai financial analyst. Lalu saya juga pernah memiliki pengalaman di public sector, yaitu di badan usaha milik daerah, yaitu PT Jakarta Propertindo, Perseroda, dan saat ini saya sebagai corporate finance manager di sebuah startup company. Jadi dari awal karir saya sejak magang sampai dengan saat ini saya bisa berkarir sesuai dengan peminatan yang saya ambil. Jadi saya ketika berkuliah dulu merupakan mahasiswa program studi manajemen dengan konsentrasi atau peminatan di manajemen keuangan atau corporate finance. Oke, berarti Kak Vinardo ini waktu berkuliah di program studi manajemen peminatannya keuangan. Corporate finance, betul. Karirnya pun dari cerita tadi berpetualang di corporate finance. Jadi benar-benar sejalan ya, implementasinya pas ya. Pas. Oke. Banyak sekali pengalaman Kak Vinardo tadi cerita di pertama dengan manajemen trainee dan mengikuti program manajemen trainee di United Tractor ya, diawali dengan berkarir seperti itu dan cukup lama, kemudian pindah ke perusahaan lain juga, ke perusahaan BUMD bahkan. Jarang-jarang nih, biasanya sedikit orang yang berpikir seperti itu, tapi ini Kak Vinardo pengalamannya luas sekali ya, jadi udah menjelajah ke berbagai sektor kayak gitu. Oke, mungkin kalau Kak Yostian sama Kak Anas nih, kalau ini kan fresh banget nih, baru lulus di tahun ini loh, baru lulus di Januari kemarin, mungkin bisa cerita untuk pekerjaan yang saat ini sedang dijalani itu prosesnya gimana gitu, kok bisa langsung kerja, karena kan baru banget, ini baru berapa bulan ini gitu, terus kok langsung bisa kerja secepat itu, mungkin bisa sharing. Mungkin Kak Yostian bisa cerita dulu? Oke. Kalau diceritain karir saya sama seperti Kak Vinardo, karir saya bermula ketika menjadi asisten dosen, menjadi mata kuliah matematika ekonomi untuk di program studi akuntansi dan program studi manajemen. Selanjutnya juga saya setelah menjadi asisten dosen, saya juga mengikuti magang di PT Zona Edukasi Nusantara atau Zenius Education yang kita kenal, itu sebagai Finance, Accounting, and Tax Intern. Selanjutnya ketika saya sudah selesai dari Zenius, saya cari lagi. Saya menjadi di PT Mauladin Digital, menjadi Finance, Accounting, and Tax Freelance. Selanjutnya saya lanjut mungkin perusahaan yang didamba-dambakan oleh alumni program studi akuntansi, yaitu Big Four. Salah satunya itu adalah EY Indonesia. Saya magang selama 3 bulan. Dan selanjutnya saya setelah magang di EY Indonesia, saya lanjut menjadi Assurance Associate di EY Indonesia. Atau mungkin nama bahasa Indonesianya KAP Purwantono Sungkoro dan Surja. Mungkin kalau ditanya setelah
skripsi selesai dan lulus itu masa tunggunya berapa lama sih sampai bisa lanjut kerja? Kalau ditanya seperti itu, saya tidak ada masa tunggu. Saya langsung lanjut untuk bekerja. Seperti itu. Oke, pengalamannya luar biasa. Kak Yostian nggak ada nunggu, nggak ada jeda. Jadi habis kuliah langsung kerja. Jadi diawalin dari magang ya. Magang ini dapat info magang ini dari mana Kak Yostian? Kalau dari kalau yang info-info yang magang yang di Zenius, Moladin itu saya dapatkan dari LinkedIn. Kalau untuk yang EY Indonesia ini saya dapatkan ini karena kerjasama antara himpunan mahasiswa jurusan akuntansi dengan EY Indonesia. Jadi himpunan ini mengadakan suatu lomba, itu Better Royal Accounting. Jadi mengadakan kerjasama dengan EY Indonesia, yang mana ketika juara itu diberikan kesempatan untuk internship di EY Indonesia. Dan kebetulan waktu itu puji Tuhan saya memperoleh juara 1 dan berkesempatan untuk magang di EY Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi berawal dari aktif di himpunan mahasiswa akuntansi, kemudian buat event, buat lomba, kemudian magang, dan akhirnya bisa berkarir di tempat yang didambakan katanya alumni-alumni dari program studi akuntansi. Luar biasa pengalaman dan yang udah diraih oleh Kak Yostian. Nah, kalau untuk Kak Anastasia mungkin bisa sharing nih, untuk mendapatkan karir yang saat ini sedang dijalani itu prosesnya gimana? Ya, kalau aku berawal dari magang juga. Aku magang di perusahaan Acorn Marketing and Research Consultant. Nah, awalnya sebagai intern di sana kan. Selama 6 bulan, lalu setelah 6 bulan aku dapat tawaran untuk jadi full time di sana sebagai research eksekutifnya. Aku terima, dan dari sana tuh aku menerimanya karena apa yang aku pelajari di kuliah itu ternyata bisa kuimplementasikan di pekerjaan tersebut. Kayak ada statistik, ekonomi makro mikro, seperti itu kan. Nah, lalu dari sana juga akhirnya kalau ditanya berapa lama masa tunggunya aku untuk bisa dapat pekerjaan, itu aku nggak menunggu, Bu. Jadi setelah lulus aku langsung bekerja di sana gitu. Oke, ternyata ketiga kakak yang hadir di sini itu punya pengalaman yang sama. Gak ada waktu tunggu dari lulus itu sampai langsung dapat karir. Bahkan saat udah skripsi mungkin ada yang sudah sambil bekerja. Betul. Seperti Kak Yostian tadi cerita. Luar biasa. Jadi buat rekan-rekan yang hadir saat ini, nggak perlu ragu untuk bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Tadi sekilas itu tadi Kak Anas ada bilang tuh, bahwa apa yang dipelajari itu benar-benar terimplementasi di pekerjaan saat ini ya. Mungkin bisa cerita dari segi kurikulum ya, dari mata kuliah gitu, apa implementasinya ke dunia kerja yang saat ini sedang dijalanin. Mungkin bisa sedikit singkat diceritain Kak Anas? Boleh. Kalau aku dulu kuliah di ekonomi pembangunan itu mempelajari banyak hal, Bu, khususnya terkait ekonomi. Ya. Aku mempelajari ekonometrika, statistik. Itu ternyata aku implementasikan dalam dunia kerjaku. Walaupun yang aku tahu ini ekonomi pembangunan di Atma ini fokusnya adalah pada perbankan, juga digital entrepreneurship. Tetapi itu nggak menutup kemungkinan itu buat menambah kita tuh semakin luas wawasannya, karena sekarang ini kan ekonomi kan makin banyak ya bidang-bidang yang dipelajari. Nah, jadi menurutku apa yang aku pelajarin di ekonomi pembangunan itu bisa aku implementasikan gak hanya di dunia kerja tapi juga di kehidupan bermasyarakat. Oke, jadi benar-benar relate nih ke yang sekarang dijalanin. Kalau Kak Yostian nih, ini bahkan ini mungkin pas banget nih ceritanya nih. Mungkin Kak Yostian bisa cerita nih, dulu pas kuliah di akuntansi belajar apa, terus sekarang saat berkarir di EY ilmunya itu dipakainya segimana gitu, mungkin bisa cerita nih. Oke, di program studi akuntansi itu tidak hanya mengajarkan teorinya aja, hitungannya aja gitu, kayak latihan soal gitu-gitu. Tidak. Jadi di program studi akuntansi ada mata kuliah pengauditan, perpajakan, tetapi juga ada namanya praktik pengauditan dan praktik perpajakan. Yang mana di praktik pengauditan itu kita bisa membuat work paper audit, bagaimana cara prosedur audit, bagaimana cara berinquiry dengan klien. Nah, itu juga sama seperti yang
terjadi di EY Indonesia itu juga sama prosedurnya seperti itu. Kita bagaimana cara membuat work paper, bagaimana berinquiry dengan klien. Nah, mungkin di praktik perpajakan kalau di audit, di konsentrasi audit kita tidak mengisi SPT, namun kita juga harus tahu dong bentuknya SPT itu kayak gimana. Apakah klien sudah benar dan tepat untuk mengisi SPT tersebut seperti itu. Oke, ini Kak Vinardo sama ceritanya bahwa perkuliahannya, kurikulum yang diterapkan di program studi akuntansi itu sejalan dengan karir. Ini Kak Vinardo, kalau Kak Vinardo yang udah pengalamannya dari perusahaan 1 ke perusahaan 2 ke perusahaan 3 gitu sampai sekarang, kalau dari ceritanya juga relate ya Kak ya? Betul. Mungkin Kakak bisa cerita sedikit waktu dulu kuliah di peminatan keuangan, belajar apa yang paling seneng gitu? Mungkin bisa sedikit sharing gitu. Ya, jadi tadi udah dijelaskan ya bahwa saya berkarir sesuai dengan apa yang saya kuliah, tentu tidak lepas dari kurikulum yang disiapkan oleh Atmajaya, khususnya di corporate finance. Dan saya mungkin bukan ahli kurikulum ya, tapi saya menemukan bahwa ketika saya di dunia kerja, kurikulum Atmajaya itu pas. Pas tuh maksudnya artinya ya, saat ini saya tuh secara titel Corporate Finance Manager, tetapi bisa dibilang palu gada manager ya, karena saya juga pegang Finance and Accounting dan juga Tax, dan sesekali saya juga pegang terkait dengan korporasi action, corporate action dan lain sebagainya, yang itu ada campuran antara legal, corporate secretary, investor relation dan lain sebagainya. Nah, jadi corporate finance itu kalau bisa dibilang program studinya sebenarnya manajemen, bukan accounting, tetapi manajemen di Atmajaya itu accountingnya juga kuat karena kita punya dasar pengantar akun sampai dengan intermediate yang sama sebenarnya gitu ya. Jadi yang saya rasakan adalah ketika saya masuk dunia kerja, saya punya confidence ya, even saya lulusan manajemen tetapi saya juga bisa untuk manage accounting, untuk manage taxation. Kenapa? Karena kurikulum Atmajaya itu pas mengarah ke sana. Jadi ya menurut saya, karena saya bukan ahli kurikulum, jadi cuma bisa kasih testimoni bahwa di dunia kerja saya nggak takut lah gitu untuk menghadapi tantangan dunia kerja, dan secara keilmuan juga kita nggak kalah dengan yang lain. Oke, keren-keren nih. Jadi mungkin saya bisa simpulin bahwa berkuliah di Unika Atmajaya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk menunjang karir itu sangat banget ya, sangat menunjang karir banget. Jadi pede, kalau mengutip bahasanya Kak Vinardo itu, jadi kalau mau terjun ke dunia kerja itu pede, confidence gitu. Jadi kalau itu penting sekali gitu. Jadi modal pertama pede gitu. Jadi nggak takut untuk bersaing dengan lulusan dari manapun. Harus. Sehingga saat ini terbukti kakak-kakak bertiga di sini yang hadir sudah memperoleh karir yang cukup baik. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir mungkin untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman ya. Walaupun di sini juga ada Bapak dan Ibu yang hadir gitu, tapi untuk teman-teman calon mahasiswa, dari cerita sharing dari ketiga kakak alumni tadi, petualangan mereka selama di FEB, di Unika Atmajaya, kepetualangan mereka di dunia karir gitu, mungkin bisa kasih sedikit pesan ke teman-teman yang hadir di sini, khususnya calon mahasiswa, agar pede juga, gitu untuk menjadi mahasiswa. Mungkin sedikit bisa kasih pesannya, mungkin Kak Yostian nih, gantian. Kak Yostian mungkin yang pertama. Silakan Kak Yostian. Kalau pesan dari saya yaitu selama berkuliah itu kita jangan hanya belajar berkuliah saja terhadap teori-teori saja, melainkan kita juga harus mengasah soft skill yang mana mungkin tidak kita dapatkan ketika berkuliah, kita bisa dapatkan dari ormawa-ormawa dan UKM-UKM yang ditawarkan oleh Unika Atmajaya. Jadi kita bisa mengasah soft skill kita, karena itu soft skill juga digunakan ketika kita bekerja nanti. Dan pokoknya pesan terakhir saya ialah jangan ragu untuk berkuliah di Atmajaya. Oke, jangan ragu untuk berkuliah di Atmajaya. Oke, kalau dari Kak Vinardo nih, pesan buat calon-calon mahasiswa, buat teman-teman yang hadir saat ini, mungkin bisa memberikan pesan? Ya, pesan dari saya singkat aja ya. Jadi kan tadi kita semua udah punya cerita yang kurang lebih sama ya. Jadi jangan takut untuk memilih Atmajaya, jangan mikir terlalu lama, lebih baik fokus untuk pengembangan karir, langsung pilih Atmajaya lalu fokus tadi, karena
ketika kita punya fokus, ketika kita aktif dalam segala kegiatan, karir itu sesuatu yang akan bisa kita raih di depan. Itu aja pesan saya buat teman-teman. Oke, kalau dari Kak Anas, pesannya apa nih buat teman-teman yang hadir saat ini? Ya, untuk teman-teman semua, kalau menurutku ya, kuliah itu kan sebagai platform untuk kita tuh menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan yang banyak, yang di luar sana itu yang kayak dari SD, SMP, SMA kita tuh sebenarnya belum dapetin. Nah, untuk itu kuliah itu tuh bisa menjadi wadah untuk kita tuh menuangkan pikiran-pikiran kita, opini. Lalu selain itu juga, kenapa harus ke ekonomi? Karena kalau menurutku masalah ekonomi kan itu akan selalu ada ya selama kita masih ada di dunia ini. Nah, untuk itulah kenapa kita nggak mempelajari lebih dalam lagi masalah ekonominya, apalagi ada wadahnya kayak di FEB Unika Atmajaya gitu sih, Bu. Oke, jadi sangat banyak ya pengalaman yang udah diceritakan oleh ketiga kakak alumni ini. Benar-benar bisa memberikan informasi yang sangat luas terkait proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga pengembangan karir yang bisa diperoleh setelah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Oke, dengan memberikan pesan ke teman-teman yang hadir di sini, mungkin saya mewakili dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya mengucapkan terima kasih kepada Kak Anastasia, Kak Yostian, dan juga Kak Vinardo yang sudah memberikan waktu pagi ini, dan sampai jumpa.